Saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua, para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat, akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami. Kami tidak akan bergeser dari itu semua, ya ikhwan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Habib Rizik Syihab. Kemarin tanggal 20 Juli 2022 jam 06.45 WIB teman-teman, Habib Rizik bebas dari penjara. Namun bebasnya Habib Rizik bukan berarti bebas murni, tetapi ini bebas bersyarat. Jadi kalau Habib Rizik ini ingin bebas murni, ya harus menyelesaikan masa penahanan 1 tahun ke depan sampai 10 Juni 2023. Itu kalau ingin bebas murni. Tetapi ini ada program yaitu bebas bersyarat, dan ini dipergunakan oleh pihak Habib Rizik Syihab. Dan akhirnya Habib Rizik bisa bebas, bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh Habib Rizik. Misalkan Habib Rizik keluar kota, ini tidak boleh. Apalagi keluar negeri, jelas tidak boleh. Kemudian Habib Rizik tidak boleh melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana. Ini bisa menyebabkan dicabut terkait bebas bersyarat ini. Dan setiap bulan Habib Rizik harus lapor teman-teman kepada otoritas terkait mengenai hal ini. Jadi ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan oleh pihak Habib Rizik agar Habib Rizik bebas murni sampai 10 Juni 2023 yang akan datang. Dan ini banyak warga masyarakat, banyak simpatisan Habib Rizik yang bergembira, yang bahagia, di mana Habib Rizik bebas hari ini. Nah teman-teman, kalau dikaitkan dengan pemilu 2024 atau Pilpres 2024, apakah punya pengaruh Habib Rizik kepada calon presiden atau bisa mempengaruhi massa untuk memilih salah seorang calon presiden? Ini yang mendapat perhatian publik juga teman-teman, karena sosok Habib Rizik ini ternyata punya power yang cukup kuat. Habib Rizik punya pengikut yang cukup banyak, dan ini diperkirakan bisa mempengaruhi suara di Pilpres 2024. Nah terkait itu semua teman-teman, ini ada pendapat dari seorang pengamat mengenai posisi Habib Rizik terkait pengaruh di Pilpres 2024. Kita akan baca berita teman-teman dari suara.com. Masih memiliki banyak pendukung usai keluar dari penjara, Habib Rizik jadi sosok berpengaruh di Pilpres 2024. Pengamat Sosial Politik Center for Indonesia Strategic Action CISA, Heri Mendrova menilai ex-pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab masih memiliki pengaruh pada pemilihan presiden Pilpres 2024 yang akan datang. Pasalnya, kata Heri, sosok Habib Rizik masih banyak memiliki pengikut yang dapat mempengaruhi kontestasi di 2024. Tentunya Habib Rizik ini kan tak bisa dianggap sebagai sosok yang biasa. Yang pasti dia punya pengikut, bahkan punya pengaruh pada segmen masyarakat tertentu, termasuk juga akan mempengaruhi kontestasi di 2024. Ujar Heri kepada suara.com pada Kamis 21 Juli 2022. Heri menyebut Habib Rizik masih memiliki daya tawar pada Pilpres 2024 jika dia tak lagi tersandung kasus hukum. Jika 2024 Habib Rizik tak punya masalah hukum, saya kira masih bisa mempengaruhi preferensi politik publik. Apalagi bila berdekatan politik, Habib Rizik lebih adaptif terhadap perkembangan sosial, tutur Heri. Selain itu, Heri melihat Habib Rizik juga merepresentasikan kelas masyarakat yang cenderung kontra kebijakan pemerintah. Sehingga, kata Heri, bukan tak mungkin Habib Rizik akan kembali muncul saat Pilpres 2024.
Habib Rizik mampu mewakili kelas masyarakat yang kontra terhadap penguasa. Artinya, jika kelompok ini ceruknya semakin besar di 2024, bukan tidak mungkin Habib Rizik tampil moncer lagi pada kelompok tersebut, katanya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI memastikan bahwa eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab atau HRS mendapatkan bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Bahkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022, kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham RI Erika Aprianti dikonfirmasi pada Rabu 20 Juli 2022. Rika menjelaskan bahwa Habib Rizik Syihab telah memenuhi syarat administrasi dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 117, ucap Rika. Diketahui Habib Rizik Syihab ditahan sejak 12 Desember 2020. Ia menjalani pidana penjara di rumah tahanan Rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik dalam putusan hakim sebelumnya dijerat atas 2 tindak pidana terkait kekarantinaan kesehatan berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Nah, itu teman-teman terkait Habib Rizik Syihab dengan segala persoalannya terkait kasus hukum. Dan hari ini Habib Rizik Syihab bebas bersyarat, teman-teman. Artinya memang ada syarat-syarat tertentu agar Habib Rizik bisa bebas, termasuk ada jaminan. Jadi istrinya menjaminkan Habib Rizik bisa diberikan bebas bersyarat. Jadi kalau misalkan Habib Rizik ini keluar negeri atau melarikan diri, maka istrinya yang untuk menjalani proses hukum Habib Rizik Syihab. Dan saya pikir itu tidak mungkin akan dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, karena Habib Rizik ini sayang keluarga, Habib Rizik ini memperhatikan umat, bagaimana umat ini tercerahkan, maka posisi Habib Rizik harus bertanggung jawab dalam hal ini. Artinya apa? Habib Rizik tentunya akan mematuhi aturan-aturan terkait syarat bebas bersyarat. Dan mengenai posisi Habib Rizik Syihab, teman-teman, ini ternyata punya pengaruh pada gelaran Pilpres 2024. Karena Habib Rizik punya pengikut yang cukup banyak, Habib Rizik juga bisa mewakili oposisi, karena Habib Rizik sering kontra dengan kebijakan pemerintah. Dan kalau ini ceruknya atau masanya cukup besar, maka ini bisa menambah pundi-pundi suara calon presiden. Jadi tergantung siapa nanti yang akan direkomendasikan oleh Habib Rizik Syihab, maka nanti massa atau masyarakat akan memilih yang direkomendasikan oleh Habib Rizik Syihab. Artinya apa? Bahwa Habib Rizik Syihab ini punya pengaruh atau dampak yang cukup besar pada gelaran Pilpres 2024. Jadi siapa nanti yang akan didukung oleh Habib Rizik, tentunya partai atau calon itu akan mendapatkan suara banyak. Apakah menang atau tidak menang, tetapi yang pasti efeknya akan luar biasa, terutama bagi partai politik yang mengusung calon presiden yang diusung partai politik juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Makanya ini punya dampak pengaruh yang luar biasa. Kalau nanti Habib Rizik sudah menyampaikan pidatonya mendukung siapa, ini akan punya dampak yang cukup besar. Karena itu calon-calon presiden yang akan maju di 2024 ini harus mewaspadai terkait dukungan Habib Rizik Syihab. Apakah mendekat ke Habib Rizik Syihab atau malah kontra dengan Habib Rizik Syihab. Jadi semua tergantung kepada pilihan, teman-teman. Jadi namanya koalisi itu kan tergantung ada chemistry atau tidak. Jadi ada kesepahaman atau tidak. Nah, kalau ada kesepahaman, maka ini bisa bekerja sama untuk mensukseskan calon presiden yang diusungnya. Jadi apakah Habib Rizik akan mendukung Pak Anies? Apakah Habib Rizik akan mendukung Pak Prabowo? Ataukah malah Habib Rizik akan mendukung Ganjar Pranowo?
calon-calon presiden potensial yang diperkirakan akan maju di 2024. Nah, ini teman-teman, kita tinggal tunggu apa yang akan disampaikan Habib Rizik Syihab terkait calon presiden yang akan datang. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.